Bab 126. Ye Chen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Xiao Churan sudah marah, dia hanya bisa berbalik dan keluar dari restoran dengan wajah cemberut. Beraninya bos sebuah perusahaan kecil menjadi begitu gila di hadapannya. Bukankah ini bosan dengan hidup? Xiao Churan masih sangat iri padanya, tidakkah dia tahu kalau suaminya adalah yang terkuat? Pada saat ini, Ye Chen benar-benar ingin memberitahu Xiao Churan identitas aslinya, sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan, dan tidak perlu lagi khawatir dan diintimidasi oleh bos kecil dari perusahaan sekecil itu. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia masih menahannya. Mengungkap identitasnya berarti dia telah secara resmi menerima untuk kembali ke keluarga Ye, dan ingin kembali ke keluarga Ye untuk mengenali leluhurnya. Ye Chen tidak ingin kembali. Berjalan di luar pintu hotel, Ye Chen mendongak dan melirik ke atas, lalu mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Tang Xihai, kepala pelayan keluarga Ye. Lihat rincian perusahaan Qiancheng, klien mana yang baru-baru ini bekerja sama dengan mereka, dan proyek apa yang sedang mereka tangani. Suara hormat Tang Xihai datang dari telepon. Tuan, pelanggan utama perusahaan Qiancheng pada dasarnya adalah usaha kecil di bawah keluarga Ye. Mereka bahkan mengambil beberapa properti real estate Grand Group tahun ini. Benarkah? Ye Chen mencibir, dan setelah sekian lama bermain-main, ternyata Mei Ping ini masih seorang bajingan kecil yang memakan makanan di belakang pantatnya sendiri. Ye Chen tiba-tiba ingin tertawa. Jika Mei Ping tahu bahwa dia telah menyinggung ayah bisnisnya, bagaimana perasaannya? Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tang Xihai, bantu aku memberi pelajaran pada perusahaan Qiancheng. Tang Xihai bertanya dengan hormat, Tuan muda, apa perintah Anda? Oh, Anda membatalkan semua kerjasama dengan perusahaan Qiancheng. Menurut saya perusahaan sialan ini sangat tidak menyenangkan. Perusahaan Qiancheng menyinggungmu. Apakah kamu ingin aku menyuruh seseorang membunuh bosnya secara langsung? Biarkan dia menguap. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan hanya memukulinya. Jika kamu membunuhnya, bagaimana dia bisa merasakan sakitnya? Biarkan saja dia bangkrut dan jangan pernah bangun lagi. Tuan muda ketiga, tunggu beberapa menit, dan saya akan segera mengaturnya. Bagi Tang Xihai, membiarkan perusahaan Qiancheng bangkrut sama mudahnya dengan menghancurkan seekor semut sampai mati. Setelah Ye Chen memberi perintah, dia menutup telepon, mendongak dan melihat bahwa Xiao Churan masih meminta maaf kepada Mei Ping, dan Mei Ping memiliki wajah arogan, dan dia tidak tahu apa yang dia gumamkan, mungkin memarahi dirinya sendiri. Ia hanya duduk di pinggir jalan, dengan malas menunggu istrinya keluar. Di jalan, Ye Chen, yang mengenakan pakaian biasa, seperti pejalan kaki biasa, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Namun, dia bisa mengubah bos terkenal Jinling menjadi orang miskin hanya dengan satu panggilan telepon. Xiao Churan terus meminta maaf di depan Mei Ping, dan ekspresi Mei Ping tampak sedikit melembut. Setelah itu, Xiao Churan menemani Mei Ping keluar dari gerbang, dan wajah Mei Ping yang melepuh masih terasa sakit. Ketika dia melihat Ye Chen duduk di pinggir jalan, dia menatapnya dengan tajam, lalu berbalik dan berkata kepada Xiao Churan, Churan, demi kamu, aku akan memaafkanmu sekali. Kamu suami yang tidak berguna, dan saya akan melakukannya lagi besok malam. Mengundang Anda makan malam dan berbicara tentang kerjasama. Di permukaan, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya untuk menyenangkan Xiao Churan, tapi hatinya masih terbakar amarah. Jika bukan karena permintaan maaf Xiao Churan barusan, dia pasti ingin seseorang datang dan langsung menggulingkan Ye Chen. Namun, Mei Ping tidak berniat meremehkan Ye Chen, dia hanya ingin melepaskannya sementara, dan setelah dia mendapatkan Xiao Churan besok, dia akan menemukan seseorang untuk menghancurkan Ye Chen. Ye Chen berjalan mendekat dan berkata kepada Xiao Churan, sayang, ayo pulang, tidak ada yang perlu diajak bicara, apalagi bekerja sama dengan bajingan yang akan bangkrut ini. Warna kulit Mei Ping sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, nak, kamu masih mencari kematian, mengatakan bahwa aku akan bangkrut. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu setiap menit. Alasan mengapa kamu masih aman dan sehat sepenuhnya karena aku memberikan wajah Churan. Ye Chen mencibir, mengulurkan tangannya dan menamparnya. Bentak, Mei Ping tertegun menutupi wajahnya, lalu berteriak dengan marah. Sampah, beraninya kamu memukulku. Ye Chen mencibir dan berkata, apa salahnya memukulmu? Jika kamu memukulmu, kamu harus menanggungnya. Setelah selesai berbicara,
dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, menyebabkan pipinya membengkak. Meskipun Xiao Churan agak muak dengan Mei Ping, tapi melihat Ye Chen menamparnya 2 kali berturut-turut, dia masih sedikit khawatir, dan buru-buru berkata, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Aku tidak memberitahumu, apakah kamu tidak ingin menyentuh siapapun dengan santai?" Yang dia khawatirkan bukanlah kerjasamanya sendiri, tapi apakah Ye Chen akan dibalas oleh Mei Ping. Lagi pula, Mei Ping juga bos besar dengan nama dan nama keluarga. Bagaimana dia bisa menelannya setelah dipukuli olehnya? Benar saja, Mei Ping menjadi marah dan mengungkapkan warna aslinya. Dia menunjuk ke arah Xiao Churan dan berkata, "Xiao Churan, jika kamu tidak membayar hutang suamimu hari ini, aku akan membunuhnya." Biarkan dia menghilang sepenuhnya di Jinling. Ketika Xiao Churan mendengar kata kompensasi daging, dia berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu malu." "Tidak tahu malu?" Mei Ping mendengus dingin, "Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Xiao sudah lama mengusirmu, dan kamu masih mengira kamu adalah nona muda dari keluarga Xiao. Sebenarnya aku Mei Ping baru saja menginjakkan kakiku di kota Jinling. Itu bisa membunuh seluruh keluargamu. Jika kamu tidak ingin keluargamu mengalami kecelakaan, sebaiknya kamu merangkak di tempat tidurku sambil berlutut. Jika aku senang, aku hampir tidak bisa memaafkanmu." Xiao Churan gemetar karena marah, dan berkata dengan tajam, "Mei Ping, kamu bajingan. Aku kuat, jadi apa salahnya bersikap tidak tahu malu?" Mei Ping berkata dengan berani. Ye Chen berdiri dan berkata kepada Mei Ping, "Mei, kamu sudah bangkrut, jadi kamu harus menyelamatkan diri dari kata-kata kekuasaan dan kekuasaan." "Apa katamu?" Mei Ping terkejut, sama sekali tidak responsif. Dia hendak berteriak dengan marah ketika ponselnya berdering. Mei Ping awalnya tidak ingin menjawabnya, tetapi telepon berdering seperti pengingat. Mei Ping mengacungkan jari keras pada Ye Chen, dan mengangkat telepon dengan tidak sabar. "Hai, apa kabar, Pak Mei? Ini tidak bagus. Para pemegang saham perusahaan yang semula ingin bekerja sama tiba-tiba menarik semua kerja sama kita." "Apa?" Ekspresi Mei Ping berubah drastis. "Aku akan segera menelepon ibu kota." "Tunggu dulu. Bukan hanya pihak Beijing yang membatalkan kerjasama tersebut, tetapi Evergrande Group yang memiliki kerjasama jangka panjang dengan perusahaan kita juga tiba-tiba membatalkan semua kerjasama. Selain itu, Tuan Zhao, Tuan Li, Tuan Tang, semua membatalkan kontrak." Mei Ping sedang memegang telepon, terlalu terkejut untuk berbicara. Tapi suara di telepon terus berlanjut. Petik 2. Saat ini, 4 perusahaan telah menelepon dan menuntut perusahaan Qiancheng membayar ganti rugi yang besar. Tuan Zhang dari Departemen Keuangan Haotian menelepon dan ingin memulihkan pinjaman proyek sebesar 280 juta, dan transfer harus dilakukan besok. Jika tidak, kami akan melalui prosedur hukum dan menyita real estate yang sedang kami bangun. Juga, orang-orang yang bertanggung jawab atas China Guangfa Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, dan Agricultural Bank of China semuanya telah menelepon untuk menagih utang, meminta kami melunasi semua pinjaman sebelumnya sebelum tengah hari besok, atau kami akan melelang dari aset perusahaan. Mei Ping berkeringat banyak, wajahnya tidak berdarah, dan bajunya basah oleh keringat dingin lapis demi lapis. Apakah dunia ini gila, atau dia sedang bermimpi buruk? Mengapa tiba-tiba semua hal buruk terjadi? Semuanya sepertinya punya janji. Apa yang telah terjadi? Apa sebenarnya itu? Bab 127. Pukulan berturut-turut membuat Mei Ping berkeringat deras, dan dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh, jadi dia harus berpegangan pada dinding dengan tangannya. Xiao Churan tidak tahu siapa yang dia telepon, tetapi melihat Mei Ping benar-benar menjawab telepon, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia akan mengalami keadaan darurat, dan dia bertanya-tanya, "Ye Chen, apakah Mei Ping tiba-tiba sakit?" Ye Chen berkata sambil setengah tersenyum, "Mungkin memang begitu, otakku sakit, aku bahkan tidak bisa mengingat diriku yang seperti apa." Tangisan panik sekretaris datang dari telepon, tetapi Mei Ping tidak dapat lagi mendengarnya dengan jelas, telinganya berdenging, dan pikirannya dipenuhi dengan apa yang Ye Chen katakan tadi. "Kamu bangkrut." Mei Ping dipenuhi keringat dingin, mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan menatap Ye Chen dengan cermat. Mungkinkah dia tidak bisa ditebak? Dia benar-benar bangkrut. Mei Ping merosot ke dinding, wajahnya penuh keputusasaan. Ye Chen menatapnya dengan dingin, dan berkata pada Xiao Churan, "Ayo pergi."
Xiao Churan tidak tahu apa yang terjadi dengan Mei Ping, tapi dia tidak ingin melihat orang ini lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Mei Ping tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen. Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju punggung Ye Chen. Saat Ye Chen hendak masuk ke dalam mobil, Mei Ping bergegas mendekat, matanya merah, terengah-engah, dan menatapnya dengan saksama. Penampilan gila Mei Ping membuat Xiao Churan gugup beberapa saat, dan tanpa sadar mundur selangkah ke belakang Ye Chen. "Kamu yang melakukannya, kan? Kamu yang melakukan semuanya, kan?" Mei Ping menatap Ye Chen dengan cermat dan bertanya dengan panik. Ye Chen melirik Mei Ping, dan berkata tanpa ekspresi, "Pergilah." Nadanya tajam dan tajam, seperti memarahi anjing. Kerumunan penonton saling memandang dengan cemas. "Nima, bukankah ini Presiden Mei yang terkenal? Pemuda berpakaian seperti orang yang lewat ini berani memanggil Pak Mei ke depan umum. Anda tidak ingin jalan-jalan di kota Jinling, bukan?" Namun, di bawah pandangan semua orang, Mei Ping tiba-tiba berlutut di depan Ye Chen, dan berkata dengan wajah sedih, "Tuan Ye, saya salah. Tolong, biarkan saya hidup." Ada keheningan di sekitar, dan kerumunan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mei Ping, seorang pengusaha konstruksi terkenal di kota Jinling, sebenarnya berlutut di depan orang yang lewat. Bahkan Xiao Churan tercengang, sama sekali tidak terduga bahwa Mei Ping akan berlutut di hadapan Ye Chen. "Tuan Ye, akulah yang akan mati. Aku seharusnya tidak membuat ide Xiao Churan. Aku melakukan kesalahan, aku bertobat, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Tolong beri aku jalan keluar, jangan permainkan aku sampai mati." Seperti yang dikatakan Mei Ping, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan keras. Ye Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Melihat dia menamparnya lebih dari selusin kali, mulutnya berdarah karena tamparan itu, dia berkata dengan tenang, "Tuan Mei, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tuan Ye, begitu perusahaan Qiancheng bangkrut, saya tidak hanya tidak punya 1 sen pun, tetapi saya masih memiliki ratusan juta hutang yang harus dibayar, dan saya tidak akan pernah bisa membayarnya kembali di kehidupan saya selanjutnya." Mei Ping berlutut di tanah dan memohon dengan getir, tanpa sikap orang sukses barusan. Itu semua terjadi begitu tiba-tiba dan kebetulan. Begitu Ye Chen menyebutkan bahwa dia, bangkrut, perusahaan Qiancheng mengalami nasib buruk satu demi satu, dan besok pasti akan bangkrut. Semua ini sepertinya hanya kebetulan, tapi bagaimana bisa begitu kebetulan? Mei Ping samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi pasti ada hubungannya dengan Ye Chen, jadi dia tidak peduli dengan wajahnya dan berlutut di depan umum. Xiao Churan tidak tahu isi panggilan telepon itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, "Mei Ping, bukankah perusahaanmu baik-baik saja? Lagi pula, apa hubungan kebangkrutanmu dengan Marvin Ye?" Mei Ping berlutut di tanah dan berkata, "Saudari Ran, saya baru saja menyinggung perasaan Anda, dan saya mengakui kesalahan saya kepada Anda. Baru saja perusahaan menelepon untuk mengatakan bahwa klien memutuskan kontrak, kerja sama dibatalkan, dan bank mengejar hutang. Beberapa kata-kata baik di depan tuanku, kalau tidak, aku benar-benar tidak punya jalan keluar." Xiao Churan membeku sejenak, dan berkata, "Saya pikir kamu melakukan kesalahan, Ye Chen tidak memiliki kekuatan sebesar itu." Ye Chen juga berkata dengan ringan, "Mei Ping, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat, percuma jika kamu memohon padaku, renungkan dirimu sendiri." Setelah berbicara, dia membawa Xiao Churan ke dalam mobil. Setelah Ye Chen mengemudikan mobilnya, Mei Ping masih berlutut di pinggir jalan dengan linglung. Kerumunan di sekitarnya semakin banyak berkumpul, semua menatapnya dengan mata terkejut, dan terus berbisik. Tapi Mei Ping tidak bisa mengurusnya lagi. Mulai besok, dia akan menjadi pengemis jalanan dari orang tinggi dan sukses. Tidak, bahkan seorang pengemis pun tidak. Bukan saja dia tidak punya uang, tapi dia juga harus membayar ganti rugi ratusan juta. Telepon masih berdering, dan suara panik asisten terdengar. "Pak Mei, perusahaan rentenir menelepon dan mengatakan bahwa suku bunga akan dinaikkan 10 poin, dan mereka akan datang untuk menagih utangnya besok. Jika Anda masih belum membayar uangnya, saya akan memotong uang Anda, tangan kanan." Tuan Mei, pemilik gedung perkantoran yang kami sewa menelepon dan mengatakan mereka akan menaikkan harga sewanya 20 kali lipat. Jika mereka tidak membayar, mereka akan menyuruh Anda pindah besok. Presiden Mei.
telepon terlepas dari tangan Mei Ping dan jatuh ke tanah. Dia berlutut di tanah dengan ekspresi kusam. Tiba-tiba, Mei Ping melolong dengan liar, "Ya Tuhan, siapa yang telah aku sakiti?" Dia dengan panik memukul tanah dengan tangannya, dan pada saat yang sama menundukkan kepalanya ke tanah dengan buk-buk sampai darah mengalir dari ketukan tersebut. Tidak dapat menahan pukulan besar itu, Mei Ping pingsan, mulutnya berbusa, memutar matanya dan pingsan. Ye Chen mengemudikan mobil dengan ekspresi tenang. Semakin Xiao Churan memikirkannya, semakin ada yang tidak beres, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada Mei Ping? Dia takut kamu akan menjadi seperti itu." Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya tidak melakukan apapun padanya, saya telah menunggu Anda di luar, bagaimana saya bisa melakukan apapun padanya? Saya kira dia telah menyinggung terlalu banyak orang lain tidak boleh membiarkan dia pergi." Xiao Churan memikirkannya lagi, dan menghilangkan banyak keraguan mungkin Mei Ping menyinggung orang yang berkuasa, tapi menyalahkan Ye Chen. Memikirkan hal ini, Xiao Churan menjadi marah dan berkata, "Mei Ping ini benar-benar tidak tahu malu, dia pantas bangkrut." Ye Chen tersenyum dengan tenang. Memang Mei Ping yang pantas mendapatkannya. Dia memprovokasi dia. Kebangkrutan adalah akhir terbaik, kalau tidak dia akan menghilang dari dunia. Xiao Churan menghela nafas pelan, dan berkata, "Sepertinya kita masih perlu mencari pasangan lagi, dan melihat apakah kita bisa mendiskusikan bisnis dengan studio." Begitu Ye Chen mendengar ini, dia siap untuk menyapa Wang Dongsui dan meminta M Grand Group untuk memesan lebih banyak untuk istrinya. Ketika keduanya kembali ke rumah, Xiao Churan masih berbicara dengan Ye Chen tentang rencana pengembangan studio selanjutnya. Tapi begitu keduanya memasuki ruangan, Xiao Changkun menggosok tangannya dan berjalan ke depan, memandang keduanya dengan ekspresi malu, dan berkata, "Itu Churan, ibumu menyuruhmu kembali bekerja di Xiao kelompokkan besok." "Apa?" Xiao Churan tertegun. Ye Chen juga mengerutkan kening, dan berkata, "Bukankah kamu menarik garis yang jelas dengan keluarga Xiao?" Xiao Changkun berkata tak berdaya, dengan ekspresi malu di wajahnya, "Aku tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang diberikan ibumu, tapi dia mengabdi pada keluarga Xiao, jadi." Sebelum Xiao Changkun selesai berbicara, Xiao Churan berkata kepada Malan dengan marah, "Bu, keluarga Xiao menindas ayahku dan bahkan ingin merampas villa Ye Chen. Mengapa kamu ingin kami kembali?" Bab 128. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Xiao Churan, Malan, ibu mertuanya, berkata dengan marah, "Apapun yang kamu katakan, kamu juga mengeluarkan darah dari keluarga Xiao. Selain itu, nenekmu telah meminta maaf kepadaku, mengatakan bahwa dia adalah aku bingung beberapa saat, dan aku kesal dengan hasutan Xiao Hailong, dan sekarang Xiao Hailong telah dihukum berat olehnya. Apa yang membuatmu tidak puas?" Xiao Churan berkata dengan marah, "Jadi bagaimana jika itu permintaan maaf? Aku sangat mengenal nenekku, bahkan jika dia meminta maaf, itu jelas bukan karena ketulusan. Dia hanya ingin aku kembali dan membantunya menangani M Grand. Itu hanya kerjasama dari grup." Malan buru-buru membujuk, "Jangan berpikir buruk tentang nenekmu. Kita semua adalah satu keluarga, bagaimana bisa ada perselisihan dalam semalam? Keluarga Xiao dan aku bukanlah satu keluarga." Xiao Churan berkata dengan marah, "Tidak mungkin bagiku untuk kembali bekerja di grup Xiao." "Siapa namamu?" Malan berkata dengan tidak puas, "Nenekmu telah menyadari kesalahannya. Mungkinkah kamu membiarkan seorang tetua meminta maaf padamu tanpa malu-malu?" Mengatakan itu, Malan berkata lagi, "Untuk menunjukkan ketulusanmu, nenekmu memberiku kalung emas dan 2 gelang giok untuk pertama kalinya. Bu, ceritakan saja padaku tentang perhiasan yang nenek berikan padamu, tidak masalah jika kamu mau atau tidak." Xiao Churan selesai berbicara dengan marah, mengabaikan Malan, berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Ye Chen juga segera mengikutinya. Malan berkata dengan marah di ruang tamu, "Lihatlah putrimu." Tanpa diduga, Xiao Changkun mengabaikannya, berbalik dan pergi. Di kamar tidur, Xiao Churan masih marah, dan mengeluh kepada Ye Chen, "Aku tidak menyangka keluarga Xiao akan membelikan ibuku perhiasan. Tidakkah kamu tahu bahwa ibuku terbuka terhadap uang? Ibu juga, dan keluarga Xiao mengirim beberapa perhiasan, ucapkan beberapa kata baik, dia akan bingung dan lupa bagaimana orang menghinanya sejak awal." Meskipun Ye Chen kesal, tidak nyaman untuk menjelek-jelekkan ibu mertuanya, jadi dia hanya bisa membujuknya, "Saat kami putus dengan keluarga Xiao,
ibu tidak mengikutinya, jadi dia mungkin tidak tahu tentang metode tercela dari keluarga Xiao. Xiao Churan berkata, lalu bagaimana jika dia memaksaku untuk kembali bekerja? Ye Chen berkata, pikirkan sendiri, saya akan mendukung keputusan apapun yang Anda buat. Xiao Churan mengangguk, dan berkata dengan tegas, saya masih ingin memulai bisnis saya sendiri. Ye Chen tersenyum tipis, menurutku juga begitu. Jika kamu memulai bisnis dengan giat, kamu pasti akan berhasil. Sambil berbicara, Ye Chen berpikir, pada waktunya sendiri, dia akan memanggil Qin Gang dari keluarga Qin, Chen Zekai dari Shangri-La, Gangster dari Dao Sang, Song Wanting dari keluarga Song, dan Wang Zenggan dari Wang keluarga untuk makan bersama dan menyapa mereka. Biarkan mereka menjaga karir istrinya di masa depan. Baru saja memikirkan masalah ini, Ye Chen tiba-tiba menerima telepon dari Song Wanting. Dia berkata dengan hormat di telepon, Tuan Ye, ini saya, Song Wanting, saya ingin tahu apakah Anda sedang sibuk. Ye Chen berkata dengan ringan, tidak, Nona Song, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan. Song Wanting berkata, Tuan Ye, kakek saya baru-baru ini sakit, dan saya belum melihat apa yang salah dengannya. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Bisakah Anda datang ke rumah kakek saya untuk melihatnya? Setelah berbicara, Song Wanting berkata lagi, jangan khawatir, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk dalam hal biaya pengobatan. Ye Chen memikirkannya, Song Wanting adalah putri dari keluarga terkemuka di Jinling, dan jika istrinya memulai bisnis di masa depan, dia mungkin harus meminta bantuannya, jadi dia langsung setuju dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan malam ini. Song Wanting langsung berkata dengan penuh rasa terima kasih, oke, aku akan menjemputmu malam hari. Bagus. Setelah menutup telepon Song Wanting, Ye Chen berkata kepada Xiao Churan, seorang teman datang menemuiku di malam hari, jadi aku tidak akan makan di rumah. Xiao Churan mengangguk, dan tidak bertanya lagi, tapi berkata, kamu di luar, jangan selalu bermain-main Feng Shui dengan orang lain, jika seseorang memperlakukanmu sebagai pembohong, kamu akan mendapat masalah. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Sore harinya, Song Wanting secara pribadi pergi ke komunitas untuk menjemput Ye Chen. Melihat Ye Chen, dia menangkupkan tangannya dengan hormat, dan berkata, Tuan Ye, saya telah merepotkanmu. Ye Chen tersenyum tipis, Nona Song, Anda tidak perlu bersikap sopan. Setelah berbicara, melihat gelang berlian di pergelangan tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini gelang yang hilang terakhir kali. Song Wanting mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, itu yang ini. Ibuku menyerahkannya kepadaku sebelum dia meninggal. Bagiku, ini sama pentingnya dengan hidupku. Terima kasih kepada Guru Ye, jika tidak, aku mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu dan itu tidak ditakdirkan untuk berakhir, bahkan jika aku tidak membantumu, itu mungkin akan kembali ke tanganmu setelah beberapa saat. Song Wanting tahu bahwa Ye Chen bersikap rendah hati, dan buru-buru berkata, Tuan Ye, jarang melihat seorang guru dengan kemampuan nyata seperti Anda, dan sungguh tidak pernah terdengar bahwa Anda begitu rendah hati dan rendah hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Nona Song, kamu tidak perlu menyanjungku, ayo cepat dan mulai berbisnis. Song Wanting mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Ye, silakan masuk ke mobil. Duduk di Rolls-Royce Song Wanting, pengemudi mengemudikan mobil ke rumah keluarga Song di Jinling. Merupakan villa khas bergaya Tionghoa, dengan bentuk megah dan 7 taman, penuh keindahan klasik dan pesona puitis, menampilkan cita rasa anggun pemiliknya. Apalagi rumah bangsawan ini menempati area yang sangat luas, mampu memiliki sebidang tanah seluas itu di Jinling sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Song kaya dan berkuasa. Di bawah kepemimpinan Song Wanting, Ye Chen datang ke halaman utama. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang pria muda berjas dan sepatu kulit berjalan menuju sisi ini bersama seorang pria tua dan seorang gadis muda yang tampak kuno. Kakak, ini, pemuda tampan itu memandang Ye Chen dengan curiga. Ini Tuan Ye. Song Wanting tampak sedikit khawatir, tetapi dia masih menahan emosinya dan memperkenalkan, ini sepupuku Song Honor. Halo, Ye Chen mengangguk. Tuan Ye. Pemuda itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah, lalu dengan sinis berkata, kakak, kamu mengundang seorang yang disebut master yang lebih muda dariku untuk merawat kakek.
Bukankah ini hanya lelucon? Ketika Ye Chen mendengar ini, hatinya sedikit bergerak. Dalam perjalanan ke sini, Song Wanting menyebutkan bahwa kehidupan Tuan Song kini dalam kondisi kritis, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Generasi muda dalam keluarga semuanya adalah 8 dewa yang menyeberangi lautan untuk menunjukkan kekuatan magis mereka. Selama ini, banyak sekali dokter terkenal yang diundang untuk datang ke sini, berharap dapat menyembuhkan Tuan Song, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar, dan mendapatkan lebih banyak saham di masa depan ketika properti itu dibagi. Terutama Song Wanting dan sepupunya Song Honor. Namun sayang sekali semua dokter ternama yang diundang ini pulang tanpa membawa bulu. Song Rongrong sepertinya sedikit memusuhi Song Wanting, jadi dia bahkan memandangnya dengan tidak senang. Song Wanting berkata saat ini, "Saudaraku, Tuan Ye sangat kuat. Saya mengalami nasib buruk sebelumnya, tetapi Tuan Ye membantu saya menyelesaikan pembalikan tersebut. Itu hanyalah kekuatan supernatural." Song Rongrong berkata dengan nada menghina, "Kakak, untuk merawat kakek, yang kamu butuhkan adalah seorang dokter jenius, bukan ahli Feng Shui yang berpura-pura menjadi hantu, tahu?" Bab 129. Ye Chen merasa sedikit tidak senang saat ini. "Saya datang ke sini sendirian untuk memberikan wajah Song Wanting? Jika tidak, sebagai tuan muda dari keluarga Ye, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengizinkan saya datang ke sini hanya sebagai keluarga Song?" Song Wanting juga sedikit marah saat ini, dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak harus percaya pada beberapa hal, tetapi kamu tidak boleh tidak menghormatinya." Song Rongrong mendengus dingin, "Hormat? Saya hanya menghormati guru yang memiliki bakat nyata dan pembelajaran nyata. Adapun penipu yang menggertak dan menipu, saya, Song Rongrong, tidak pantas untuk menghormati mereka." Setelah itu, dia menunjuk lelaki tua di sampingnya, dan memperkenalkan dengan wajah bangga, "Ini adalah Si Tianqi, seorang dokter jenius terkenal di Jiangnan, dan cucunya." Ye Chen mendongak, sedikit terkejut. Kedua orang ini tua dan muda, tampak seperti sepasang kakek nenek. Namun pakaian mereka jelas berbeda dari yang lain. Orang tua itu berusia lebih dari 60 tahun, mengenakan jubah kain bambu hijau, kacamata baca berbingkai hitam kuno, janggut putih panjang, dan mata berbinar, tampak seperti seorang Lian Jiasi. Gadis yang berdiri di sampingnya berusia sekitar 18 atau 9 tahun, mengenakan congsam pelajar yang longgar, rambut pendek dengan poni setinggi telinga, mata cerah dan gigi cerah, memancarkan suasana klasik yang dingin. Namun, Ye Chen lebih memperhatikan penampilan gadis ini, karena di kota Jinling, dia belum melihat banyak orang yang penampilannya sebanding dengan kecantikan No. 1. Xiao Churan. Dibandingkan dengan Xiao Churan, mata gadis ini lebih tajam, dan ada sedikit kesombongan, yang sepertinya sulit untuk didekati. Melihat Ye Chen menoleh, Si Tianqi mengangguk ringan, tetapi gadis itu sangat dingin, tanpa ekspresi sedikit pun. Song Rongrong berkata kepada Song Wanting lagi, "Saudari, menurutku orang yang kamu cari baru berusia awal 20-an, dan dia mungkin tidak menghafal semua teori tentang yin dan yang, suhu dan dingin, tapi dia menyebut dirinya seorang master. Maukah Anda menertawakan keluarga Song kami karena begitu bodohnya sehingga mereka tidak percaya pada keterampilan medis, melainkan percaya pada tahayul?" Perkataan Song Rongrong diarahkan ke Ye Chen dengan pistol dan tongkat, yang membuat Ye Chen tertegun, kenapa dia menjadi pembohong. Pada saat ini, Song Rongrong kembali mengepalkan tinjunya pada lelaki tua itu dan berkata, "Tuan Si, adik perempuanku lah yang cuek dan buru-buru pergi ke dokter. Jangan terlalu cerewet dengannya." Si Tianqi berkata dengan sangat rendah hati, "Muda bukan berarti kamu tidak memiliki bakat yang nyata. Tuan Song tidak perlu meragukan teman kecil ini." Song Rongrong menghela nafas dan berkata, "Tuan Si, Anda tidak tahu apa-apa. Adikku, yang pergi ke dokter ketika dia sakit, selalu ditipu oleh orang lain." Ekspresi Song Wanting juga sedikit jelek saat ini, dan dia berseru, "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu?" Song Rongrong bertanya, "Apakah saya salah? Saya mendengar bahwa Anda ditipu oleh seorang yang disebut ahli Feng Shui di Hong Kong, dan Anda belum bangun." "Kamu," Song Wanting tidak bisa menahan diri. Soal, Master Lai, memang merupakan kegagalannya sendiri. Ia tidak menyangka akan ditipu oleh pembohong dari Hong Kong. Untungnya Ye Chen hadir, kalau tidak ia akan bernasib buruk. Namun, Song Honor jelas tidak mengetahui kemampuan Ye Chen, jadi dia berani berbicara omong kosong di depan Ye Chen. Pada saat ini, Song Honor berkata kepada Ye Chen lagi, "Wah,
saya tidak tahu bagaimana Anda menipu Wanting, tapi jangan mencoba menipu keluarga Song saya. Si tua ini, tabib istana dari 3 generasi leluhur, kamu seorang penipu kecil, aku menyarankan kamu untuk segera pergi, jangan sampai kamu mendapat masalah. Wajah Song Wanting sangat jelek, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Bagaimanapun, Ye Chen terlihat terlalu muda, dan ini saja tidak meyakinkan. Jika dia tidak melihat kehebatan Ye Chen, dia tidak akan percaya itu. Ye Chen, jika saya terus menggunakan Feng Shui Ye Chen untuk membicarakan berbagai hal, saya khawatir dia akan mempermasalahkannya. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen akan sangat tenang tentang hal ini, dan berkata sambil tersenyum, hehe, tidak apa-apa, orang kecil seperti saya, lihat saja dari pinggir, dan jangan pernah mengganggu hutan aprikot ini untuk menyelamatkan orang. Petik 2. Kamu kenal. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari rumah dan berkata, ingin, yang mulia, kakekmu akan segera meninggal. Si Tianqi buru-buru bertanya, di mana Song Patua? Biarkan Patua itu pergi dan melihat-lihat. Di belakang rumah, tolong ikuti aku. Song Rongrong buru-buru memimpin jalan, memimpin kakek nenek dan cucunya ke halaman belakang. Song Wanting buru-buru menarik Ye Chen untuk mengikutinya. Ketika semua orang sampai di sebuah ruangan mewah dan klasik di belakang rumah, mereka melihat seorang lelaki tua sekarat terbaring di ranjang besar yang terbuat dari kayu huang-huali. Wajah lelaki tua itu kuyu, wajahnya seperti kertas emas, alisnya berkerut rapat, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Si Tianqi segera berkata, Tuan Song dalam kondisi kritis, izinkan saya dan cucu saya segera memulai pengobatan. Song Rongrong buru-buru berkata, Tuan Si, tolong bertindak. Si Tianqi mengangguk, tetapi dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri, malah dia berdiri di samping tempat tidur dan memerintahkan wanita muda itu untuk melakukannya. Ada sepasang jarum perak di meja samping tempat tidur di samping meja, dan wanita itu memegang jarum perak dan menusuk Elder Song. Teknik akupunkturnya sangat mahir, bahkan lebih baik dari seorang dokter Tiongkok kuno yang telah berpraktek kedokteran selama 20 atau 30 tahun. Tak heran jika usianya masih muda, namun masyarakat keluarga Song mempercayainya untuk berobat. Wanita muda ini memang ganteng, tidak hanya cantik dan menawan, tapi juga memiliki sedikit kepahlawanan di antara alisnya, baik secara penampilan maupun temperamennya bisa disebut yang terbaik. Namun, yang dilihat Ye Chen bukanlah kecantikan wanita itu, melainkan tubuh batinnya. Karena dia telah melihat bahwa ketika wanita ini memberikan jarum suntik, dia dapat menggunakan energi yang tulus untuk bekerja sama, sehingga dia dapat dianggap sebagai orang yang setengah hati. Menurut Jiusuan Tianjing, Taoisme Tiongkok klasik memiliki total cabang, yaitu gunung, pengobatan, kehidupan, rejeki, dan ramalan. Dalam praktik cabang-cabangnya, mereka semua memiliki energi sejati, yang dapat dianggap sebagai sedikit pengembangan. Sekilas Ye Chen tahu bahwa si Tianqi dan cucunya adalah keturunan dari kata gunung. Silsilah Sanzi terutama didasarkan pada keterampilan medis, pertama belajar kedokteran, kemudian belajar seni bela diri, dan kemudian menjadi rekan praktisi kedokteran dan seni bela diri. Namun, bahkan si Tianqi, Sun Yiwu dan rekan-rekan praktisi masih merupakan tubuh fana, dan yang dapat digunakan manusia hanyalah energi sejati. Dan Ye Chen telah terlahir kembali melalui energi spiritual, fisiknya telah melampaui orang biasa, dan dia juga merupakan eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh Tao. Dibandingkan dengan Qi spiritual, di tubuh Ye Chen, Qi sejati, dari Dao Xiulian hanya berjarak satu kata, tetapi sebenarnya itu adalah perbedaan antara awan dan lumpur, dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Dalam istilah awam itulah perbedaan antara batu bara dan intan, meski keduanya sama asal-usulnya, namun batu bara hanya dapat digunakan sebagai bahan dengan energi terbatas dan harga murah, sedangkan intan merupakan intisari setelah proses quenching yang banyak menyerap energi dan keras tak tertandingi, harganya juga naik 2 kali lipat ribuan kali lipat. Banyak penerus Tao telah berlatih keras sepanjang hidup mereka, berharap untuk mengembangkan energi spiritual sekecil apapun. Sebab, jika ada energi spiritual, meski sedikit, dapat meningkatkan tingkat kultivasi secara signifikan, sekaligus mencapai tujuan memperpanjang umur. Namun, 99% murid Tao tidak akan dapat mengembangkan sedikit energi spiritual sampai mereka mati. Bab 130.
kalian berdua dokter jenius telah bekerja keras, pria parubaya dari keluarga Song berkata dengan tergesa-gesa, sambil mengedipkan mata. Keponakannya Song Yunfei dengan cepat menawarkan teh gu, meminta mereka untuk istirahat dan minum teh. Wanita muda itu segera meletakkan jarum peraknya, mengambil cangkir tehnya dengan terengah-engah, dan meminumnya dalam satu tegukan. Meskipun hanya sepertiga dari perawatan akupuntur yang dilakukan, kulit Penatua Song berubah menjadi kemerahan, dan napasnya menjadi lebih merata. Anggota keluarga Song di sekitar juga berseri-seri dengan kegembiraan dan kekaguman di mata mereka. Wanita itu juga cukup berpuas diri. Setelah minum teh, dia bahkan melirik ke arah Ye Chen dengan ekspresi pucat di wajahnya, artinya, lihat bagaimana kabarku. Ye Chen hanya menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Faktanya, jika dia telah menguasai Zenki-nya dengan baik dan panasnya tetap ada, dia tidak akan terlalu lelah tanpa menghabiskan begitu banyak Zenki. Tapi Ye Chen tidak perlu memberikan petunjuk, dia tidak ingin mengacaukan lada tersedak ini. Ye Chen berbalik, melihat luka Song Lao, dan segera mengerutkan kening. Setelah wanita itu memberinya akupuntur, kondisi Song Lao memang membaik, tapi ini hanya permukaan saja. Penatua Song memiliki luka lama di tubuhnya, tendonnya telah lama hancur, dia juga kekurangan darah, dan banyak organ telah gagal. Diagnosis dan pengobatan wanita tadi hanya mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya. Di permukaan, wajah Tuan Song terlihat kemerahan, namun nyatanya, ia telah menekan sindrom defisiensi tersebut, dan setelah 2 hari, sindrom tersebut akan kambuh lagi, penyakitnya akan runtuh, dan gejalanya akan menjadi lebih serius, yang pasti seumur hidup mengancam. Yang disebut dokter ajaib hanya mengizinkannya hidup 2 atau 3 hari lebih lama. Melihat ini, Ye Chen membuat keputusan tegas, berdiri di samping tempat tidur, mengambil jarum perak di dekat meja, dan berkata dengan tenang, orang tua itu masih memiliki penyakit tersembunyi, tunggu saya mengobatinya dengan akupuntur. Melihat Ye Chen menusukkan jarum, pria parubaya dari keluarga Song tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan ingin menghentikannya, tetapi melihat teknik terampilnya, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Song Rongrong di samping tiba-tiba menjadi marah, dan berseru, "Hei! Apa yang kamu lakukan?" Ye Chen berkata dengan ringan, lagu lama memiliki penyakit lama di tubuhnya. Saya akan mencoba menyambungkan kembali tendonnya dan meregenerasi organ dalamnya. Jika tidak, dia tidak akan hidup selama 3 hari. Apa katamu? Song Rongrong sangat marah dan mengutuk, kamu mengutuk kakekku, aku akan membunuhmu. Song Wanting buru-buru berhenti di depannya, dan berseru, saudaraku, minta Tuan Ye untuk mentraktir kakek, jangan membuat masalah. Aku membuat masalah, Song Rongrong berkata dengan marah, kamu tidak perlu khawatir menyerahkan nyawa kakek di tangannya. Aku tidak seberani kamu, apakah kamu mencoba membunuh kakek? Song Wanting berkata dengan dingin, saya percaya pada kekuatan Tuan Ye, biarkan Tuan Ye memerintah, dan saya akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Kamu yang bertanggung jawab. Pada saat ini, tanpa mengangkat kepalanya, Ye Chen menusuk Guan Yuan, Juk, Saoyang dan titik akupuntur besar lainnya dengan lambaian jarum perak di tangannya seperti terbang, dan ditambah dengan sedikit energi spiritual, yang memasuki tubuh Song Lao dengan jarum tersebut tip. Wanita muda itu melihat bahwa Ye Chen benar-benar berani memberikan akupuntur kepada Song Lao secara langsung, dan dia segera menunjukkan kemarahan, dan dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya, dan berseru, hei, nak, cepat. Berhenti, kamu tidak bisa bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, si Tianqi yang berada di sebelahnya tiba-tiba menghentikannya, dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu sebentar, jangan ganggu dia. Wanita muda itu berkata dengan cemas, kakek, dia memperlakukan pasien dengan sembarangan, dan dia akan menyembuhkan pasiennya dari masalah. Si Tianqi berkata dengan suara rendah, Xiao Zhao, perhatikan baik-baik bagaimana dia menyuntik jarumnya. Melihat perkataan kakek, wanita itu tidak punya pilihan selain melihat tangan Ye Chen. Melihat ini, dia pun tercengang, ternyata itu adalah metode akupuntur yang dia gunakan tadi. Dia segera berkata dengan marah, betapa tidak tahu malunya, kamu benar-benar mencuri guru untuk belajar seni. Kamu telah mempelajari metode akupuntur Sanyang yang baru saja saya terapkan. Wajah si Tianqi serius, dan dia berkata setelah beberapa detik, perhatikan baik-baik dan perhatikan gerakannya. Wanita itu melihat dengan hati-hati beberapa saat, dan tiba-tiba dia terkejut, dan bergumam, he.
Ia menyadari bahwa metode akupuntur Ye Chen memang merupakan metode jarum sanyang yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Xi, sama persis dengan metode akupuntur yang baru saja ia lakukan. Namun setelah diperiksa lebih dekat, terdapat beberapa perbedaan. Dibandingkan dengan metode tusuk jarum 3 yang barusan, titik akupuntur Ye Chen masih sedikit berbeda, bahkan jauh lebih rumit daripada metode akupunturnya. Apakah ini versi akupuntur sanyang yang ditingkatkan? Dia berkata dengan ngeri, "Kakek, bagaimana dia bisa mengetahui keahlian unikmu?" Si Tianqi mengangguk. Dia terpesona oleh pemandangan saat ini, dan ada ekspresi kekaguman di wajahnya, dan berkata, "Saya tidak menyangka teman kecil ini menjadi ahli kedokteran dan seni bela diri. Anda lihat, energi internalnya stabil. Ketika jarum dimasukkan, jarum perak stabil, dan energi sebenarnya disuntikkan secara perlahan. Hanya orang dengan budidaya lebih dari 1 tahun yang dapat memiliki energi internal yang stabil. Saya tidak menyangka dia untuk melampauiku dalam berkultivasi di usia yang begitu muda." Wanita itu berkata tidak yakin, "Kakek, pada saatnya nanti, saya pasti akan mampu melampaui dia." Si Tianqi menghela nafas, wajahnya penuh rasa hormat. "Jika saya tidak salah, seluruh rangkaian akupunturnya mencakup bagian yang hilang dari akupuntur sanyang keluarga si saya. Tak disangka, dalam hidup saya benar-benar bisa melihat metode akupuntur sanyang yang benar-benar hilang, yang sungguh merupakan berkah dalam hidup saya." Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke arah cucunya, dan memberikan pelajaran, "Jangan bicara tentangmu. Meskipun aku 1 tahun lagi, aku tidak akan sebaik dia. Hanya saja masih ada beberapa titik akupuntur lagi. Kau bisa ajaib sekali," gumam wanita itu. Dia terangsang untuk menjadi kompetitif, dan berkata sambil bersenandung, "Kakek, tidak ada gunanya dia mendapatkan beberapa jarum suntik. Keterampilan medis keluargaku menduduki peringkat pertama di Nanguang. Selain akupuntur, ada juga pijat, dan mendengarkan. Saya tidak percaya, dia lebih baik dari keluarga kami dalam segala hal. Saya akan bersaing dengannya nanti." Melihat wajah kemenangan cucunya, si Tianqi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak akan melihat ke belakang sampai kamu menyentuh tembok selatan." Setengah cangkir teh waktu berlalu, Ye Chen menyelesaikan akupuntur. Dia menghela nafas panjang, dan berkata dengan ringan, "Orang tua itu akan bangun dalam setengah jam. Setelah saya memberikan akupuntur hari ini, setidaknya jaga dia tetap hidup." Song Rongrong berseru, "Kamu hanya kentut. Bahkan para ahli di Amerika mengatakan bahwa kakek saya dapat hidup paling lama sebulan. Mengapa Anda menundanya ketika Anda bertanya?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Hanya karena saya Ye Chen, Tuan Ye." Song Honor mencibir dan berkata, "Kamu kembalikan Tuan Ye, jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak menginginkan nyawamu." Cucu perempuan si Tianqi melangkah maju dan berkata terus terang, "Hei, kamu berasal dari pusat kesehatan mana? Dari mana kamu belajar?" Ye Chen berbalik dan berkata, "Saya bukan dari klinik medis, dan saya tidak memiliki guru." Wanita itu bertanya, "Aneh. Di mana Anda belajar teknik akupuntur?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini masalah pribadi saya, jadi mohon maafkan saya atas ketidaknyamanan ini." Wanita itu berkata dengan keras kepala, "Ini adalah metode akupuntur leluhur keluarga si saya. Tentu saja, saya harus bertanya dengan jelas, agar orang lain tidak mencuri guru dan mempelajari seni tersebut." "Chen Xiaozhao, jangan kasar pada Tuan Ye." Si Tianqi berteriak dengan wajah serius, dan dia segera melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, orang tua cucu perempuan saya meninggal ketika dia masih muda, dan lelaki tua itu merawatnya. Fang, jangan salahkan Tuan Wang." Setelah selesai berbicara, dia memarahi Chen Xiaozhao lagi, "Apakah Anda tidak meminta maaf kepada Tuan Ye? Tidakkah Anda melihat bahwa teknik akupuntur Tuan Ye lebih unggul dari teknik akupuntur keluarga si saya? Teknik akupunturnya adalah sanyang nenek moyang akupuntur. Terlebih lagi, setelah Song Lao dirawat olehnya, dia jelas jauh lebih baik." Petik 2. Bersambung.